Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ramadan. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester di mata kuliah aplikasi perkantoran, yaitu menjelaskan tentang penggunaan fungsi if, right, mid, left, dan VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, di sini soalnya seperti ini, tabelnya sudah saya siapkan di Microsoft Excel. Kemudian untuk ketentuan mengerjakan soal gambar 1. Oke. Nah, di kolom jabatan diambil satu karakter dari karakter ketiga menggunakan fungsi if dan mid. Jika kode 1 maka kepala, jika kode 2 maka staff, dan jika kode 3 maka operator. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di kolom jabatan ini kita buat langsung if. Kemudian tutup kurung. Di sini kita menggunakan fungsi mid. Oke. Nah, untuk di sini mid ya, kita teks ya. Teks itu berarti kita klik saja sini kolom, kemudian titik koma, start number karena tadi minta di karakter ketiga, jadi kita klik 3. Dan untuk num chars ini itu jumlah karakter yang ingin ditampil. Di sini kita ingin mengambil satu saja. Oke, kemudian sama dengan, karena tadi satu, kalau satu dia menjadi kepala. Oke, ini kita jangan lupa. Oke. Nah, satu kepala, kemudian kita titik koma lagi ya. Nah, di sini kita copy saja dari if sampai petik 2 ini, kita copy, kemudian kita pastekan di ujung setelah titik koma. Nah, di sini kita ganti menjadi 2. Nah, jika dia 2 berarti staff, kemudian titik koma lagi, kemudian pastekan lagi, dan jika dia 3 berarti dia operator. Oke, operator. Nah, kemudian kita tutup kurung ya. Nah, di sini kita harus perhatikan titik koma, kemudian petik 2, kemudian tutup kurungnya kita harus perhatikan. Jika nanti ada kesalahan, dia akan keluar error ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini kan kurang 1. Nah, jika kita enter, nanti dia akan keluar seperti ini ya. Maka kita harus koreksi apa kesalahannya. Oke, jika sudah keluar seperti ini, kita tinggal tarik saja bagian ini ke bawah. Ya, dia akan keluar otomatis ya. Oke. Nah, kemudian di soal selanjutnya di kolom status diambil satu karakter terakhir ya, menggunakan if right. Oke, langsung saja kita buat di sini if, kemudian tutup kurung, buka kurung, right. Nah, kemudian di sini teks ya, kita ambil saja di sini kode, kemudian titik koma karena tadi dia cuma membutuhkan 1. Nah, jadi kita buat saja di sini satu karakter. Oke, tutup kurung lagi, kemudian di sini sama dengan. Nah, kita lihat di sini kodenya. Di ujung ini kan hanya M sama S ya. Nah, berarti kita buat di sini ketentuannya. Petik 2 M, kemudian petik 2 lagi, kemudian titik koma. Nah, baru di sini ketentuannya. Kalau M itu apa? Misalnya di sini M, berarti M itu menikah ya. M itu menikah. Oke, kemudian kita buat titik koma lagi. Nah, kemudian yang dari menikah titik koma sampai if ya, itu kita copy, kemudian kita pastekannya di ujung. Nah, kemudian kita buat ketentuan selanjutnya. Kemudian di sini karena M dan S, berarti kalau M menikah, kalau S itu single ya. Tapi saya di sini buat belum menikah. Oke, belum menikah saja saya buat, karena kalau single itu terlalu galau.
Oke, kemudian kita tutup kurung. Kita perhatikan lagi seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kita langsung saja drag lagi seperti tadi ya, maka dia akan keluar otomatis seperti itu. Oke, tinggal kita rapikan saja. Nah, oke. Kemudian di soal selanjutnya yaitu divisi. Diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu menggunakan VLOOKUP dan left. Oke, di sini kita menggunakan kombinasi VLOOKUP dan left. Nah, untuk di left ini kita menggunakan teks. Teks itu kita ngambil saja kode di sini. Kemudian 6 karakternya, karena ada dari kiri berarti di kiri ya. Nah, kemudian untuk 6 charge-nya 1. Kita cuma butuh 1 ya, yang A ini doang. Kalau kita misalnya buat 2, maka nanti dia akan menjadi A straight karena kode kita di sini kan cuma A. Ya, berarti kita buat di sini A. Buat aja sini 1 ya kan. Kurung lagi. Oke, kemudian kita titik koma terus untuk bagian tabel array ini kita ngambil yang nilainya saja ya, jangan sampai yang kode ini. Kita ambil yang nilainya saja ya, berarti dari sini sampai ke sini. Oke, kemudian titik koma lagi. Nah, untuk kolom indeks, nah ini kan namanya kolom ya. Nah, kolom berarti kita ingin mengambil kolom yang di sini. Nah, hitungannya itu, ini kolom pertama, ini kolom 2, ini kolom 3. Jadi, karena kita ngambil divisi, berarti kita ambil kolom kedua. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Untuk range lookup-nya kita buat 0 saja. Baru kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka nanti akan keluar sini nilainya. Jika sudah, kita drag lagi ke bawah seperti ini. Oke, nah ini kenapa error? Kenapa ini error? Berarti ini harus kita kunci ya tabelnya ini. Nah, kita lihat di sini tabelnya akan menjadi ke bawah seperti ini. Nah, itu juga dengan ini dia akan menjadi ke bawah juga. Jadi cara menguncinya itu adalah kita gunakan logo dolar seperti ini ya, icon dolar atau simbol dolar seperti ini di setiap angka dan huruf. Misalnya di sini kan huruf ya. Nah, sebelum hurufnya itu kita buat dolar, kemudian di sebelum angkanya kita buat dolar juga. Di sini juga seperti itu, buat dolar. Nah, jadi dia setiap awal sebelum angka dan sebelum huruf seperti itu. Kemudian kita drag ke bawah lagi. Ya. Nah, oke. Nah, misalnya di sini 10 misalnya. Nah, kalian buat seperti ini, tapi jangan buat seperti ini ya, jangan buat dolar 1, dolar 0. Nah, ini akan salah nanti. Jadi kita harus buat sebelum angka dan sebelum huruf. Walaupun hurufnya itu sampai 1000, tetap satu saja dolarnya, jangan seperti itu, jangan seperti ini ya. Nah, ini salah. Oke, kita kembalikan lagi seperti tadi. Nah, kemudian kita rapikan sebentar. Ini kayaknya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya, di gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu VLOOKUP left. Oke, ini juga sama seperti tadi ya, jadi kita tinggal copy saja formulanya, kemudian kita pastekan di kolom gaji pokok. Nah, di sini karena 2 tadi untuk divisi ya, kolom 2 kan divisi. Nah, kemudian untuk mencari gaji pokoknya, berarti kita ubah yang kolom index numbernya ini ke 3, maka nanti dia akan keluar gaji pokok seperti itu. Oke, sekarang kita buat currency-nya. Oke, kemudian kita drag lagi ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu adalah di kolom tunjangan anak. Nah, jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Jika tidak, maka tidak ada mendapatkan uang.
Oke, tunjangan anak berarti kita menggunakan if juga ya. Nah, kita copy saja ini, kemudian kita pastekan di kolom tunjangan anak, tapi di bagian bagian value if true-nya di menikah ini kita hapus ya. Kita hapus sampai ke petik 2 di atasnya juga kita hapus. Jadi di value if true ini kita ganti dengan pokoknya kita arahkan saja kursor kita ini ke situ ya, ke tengah itu. Kemudian kita klik di kolom jumlah anak. Nih, misalnya 2 ini kan. Nah, dia akan keluar H4. Kemudian kita buat tanda bintang dikali 5 berapa tadi? 25.000. Nah, seperti itu. Kemudian yang untuk di bagian S-nya, di bagian value if true-nya kita select lagi sampai ke petik 2-nya kita hapus. Itu kita ganti dengan 0 ya. Oke. Kemudian kita enterkan saja. Nah, maka di sini akan keluar tunjangan anaknya 50.000 karena jumlah anaknya 2, berarti 25 dikali 2 sama dengan 50.000. Oke, jika sudah seperti itu, kita ganti lagi untuk format currency-nya. Kemudian kalau sudah kita drag saja ke bawah seperti ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya. Oke. Nah, biarkan aja seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di kolom total gaji. Kolom total gaji itu tinggal menambahkan tunjangan anak dan gaji pokok ya. Berarti sama dengan, kemudian kita klik yang di gaji pokoknya, kemudian kita buat tambah. Nah, kemudian kita klik lagi di bagian tunjangan anak. Seperti itu. Jika sudah, kita tinggal enterkan saja. Nah, kemudian kita drag lagi sampai ke bawah seperti itu. Oke, begitulah cara mengerjakannya. Nah, kemudian untuk kita akan mencari total seluruh gaji terbesar, gaji rendah, rata-rata, dan jumlah data. Oke. Nah, total seluruh gaji itu kita tinggal klik di bagian sini ya. Nih, sum. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita select saja datanya, data total gajinya, kemudian kita enter, maka nanti akan keluar sebuah nilai di sini. Dan untuk gaji terbesar kita klik di bagian sini, yang segitiga ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai terbesar, berarti kita max. Kemudian select lagi datanya, ya, sampai benar. Oke. Nah, kemudian untuk gaji terendah juga kita ambil yang min. Nah, enter. Untuk gaji rata-rata kita average. Oke, enter lagi. Nah, untuk jumlah data kita ambil yang count number. Untuk di bagian count number ini kita bebas ya. Mau di sini juga boleh, mau di sini boleh. Nah, saya ambil di sini saja biar sama dengan yang lain. Enter. Maka akan keluar sebuah nilai 10. Karena di sini datanya ada 10. Nah, kalau saya misalnya tambahkan di sini insert lagi. Nah, di sini saya buat misalnya 12. Nah, nanti dia akan berubah jadi 11 gitu ya. Nah, oke. Oke, mungkin segitu saja video dari saya ya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Oke. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.